bilang dua berarti hey hey. Dua. Jadi nanti kalau dia ngantuk dikasih bangun. Lalu yang kalau saya bilang tiga, lalu bilang iya. Tiga. Iya. Oke, satu. Hey. Dua. Hey. Oke. Baik. Ini bagus karena ada kita semua supaya kita bisa, tadi banyak disinggung, masih kurang satu paham mengenai CU itu di Kota Palu. Jadi sebenarnya CU ini sama aja di mana-mana kalau kita mengerti. Jadi hari ini lebih dari 300 juta penduduk dunia itu anggota CU di 118 negara. Dan di Asia lebih dari 45 juta penduduk itu anggota CU. Dan di Indonesia 4 juta lebih. Ya. Sebagaimana saya biasa sebut, di Korea Selatan itu penduduknya hampir 7 juta adalah anggota CU dari 51 juta penduduk Korea. Jadi CU itu bukan barang baru, CU mestinya dimengerti dengan baik. Nanti saya beri contoh dan terakhir nanti saya mau menjelaskan tentang SAU tadi yang belum dijawab secara maksimal dan beberapa informasi yang saya catat tadi. Dan kali ini di rat ini kelihatannya lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik dari sisi pendapat anggota yang semakin kelihatan ada pedulinya sama CU ya. Karena pertanyaan saran yang terakhir tadi dari wilayah rohani yang kelima itu mengatakan ayo mari kita rekrut anggota. Itu tadi yang nomor 5 tadi yang ngomong. Benar tidak? Nah, itu berarti sudah ada hati, sudah ada hati. Nah, CU itu adalah sebuah gagasan yang sudah diterima oleh UNESCO pada tahun 2016 sebagai warisan budaya tak kasat mata dari kemanusiaan. Jadi ini sudah menjadi warisan yang diakui oleh UNESCO Badan Dunia. Oh, ini warisan berharga yang sangat penting. Kalau warisan yang kelihatan itu Candi Borobudur, Taj Mahal di India, tembok Cina dan lain sebagainya, itu warisan-warisan yang kelihatan. Tapi warisan yang tidak kelihatan itu adalah ide tentang koperasi. Ide tentang koperasi CU sudah diakui sebagai warisan dunia. Kalau ada orang Toraja di sini, budaya Toraja itu sudah pernah diperjuangkan supaya menjadi budaya yang menjadi warisan dunia dari UNESCO. Itu almarhum Pak Stani Sandarupa, teman saya, sering dulu kami diskusi, dia sering cerita supaya budaya Toraja itu dijadikan sebagai warisan budaya dunia juga seperti ide ini, tapi tidak bisa diterima. Kenapa tidak bisa diterima? Sampai hari ini belum menjadi warisan dunia ya. Karena kalau pesta adat itu kerbau diangkat ini baru ditebang, lalu semua menyaksikan dan senang melihat, wah ini penyanyi binatang, dia bilang ini orang membunuh binatang secara keji kok dia senang orang makan. Maka warisan ini, budaya ini tidak bisa dianggap sebagai heritage ya. Kalau CU ini adalah intangible heritage, warisan yang tak kelihatan tapi menjadi warisan dunia. Karena dari tahun 1864 sampai hari ini semua orang masih percaya tentang CU, koperasi. Buktinya 300 juta lebih penduduk dunia itu adalah anggota CU ya, di 118 negara. Mengapa menjadi warisan dunia? Karena idenya sangat penting. Apa yang menjadi warisan dunia ini sangat penting karena Raiffeisen ini sudah tadi Pastor Wayan tadi singgung-singgung sedikit itu di pidatonya tadi. Jadi karena dia meskipun dia mengatakan kredit union tidak boleh membatasi diri pada pemberian pinjaman, dia lebih menekankan bahwa ini memang tentang hidup. Ya, kita ada simpan pinjamnya, tapi nanti saya kasih lihat meskipun simpan pinjam diurus dengan benar itu asetnya besar. Di Toraja sampai lebih dari 800 miliar 18 tahun. Tapi pikiran orang Toraja, orang Kendari, orang Makassar, orang dekat-dekat sini, di Baras sini. Saya punya koperasi di sini, dekat sini, di Baras. Di sana itu koperasi satu paroki 2.500 lebih orang jadi anggota CU. 2.500 satu paroki saja.
di barat sini, kalau nggak percaya. Dengan jangan ketor aja terlalu jauh di barat sini. Dan banyak orang Flores 2.500 dengan aset 29 miliar. Kredit lalai di bawah 5%. Kredit beredar di atas 70%. Sini. Kalau kalian tidak mampu urus ini, saya kasih gabung dengan CU di barat saja. Biar orang barat saya urus CU di sini. Nah, jadi ide Raiffeisen ini mengapa dianggap ide yang bagus? Karena ingin memerangi kemiskinan penduduk pedesaan. Idenya, cara terbaik untuk memerangi kemiskinan adalah membantu orang agar mereka dapat membantu diri mereka sendiri. Maka Pak Leo tadi, kalau saya tidak salah, orang tua kita Pak Leo Sanapang tadi sudah mengatakan, kita ini keuangan melulu, karena toh pinjaman yang kita pakai itu memang sudah menolong kita dari sisi keluarga, tapi tidak ada upaya untuk kewirausahaan, tidak ada upaya penggunaan uang untuk peningkatan pendapatan. Nah, ini kan soal. Maka kita belum sepenuhnya menjalankan ide kredit union itu. Ya. Banyak orang tetap ngotot simpan pinjam, tapi simpan pinjam tanpa roh, tanpa spirit, tanpa nilai, tidak ada gunanya. Dan lihat sebelah sana, macam-macam. Itu tutup. Mau koperasi mana yang hanya simpan pinjam, bisnis uang, pada saatnya akan tutup. Tetapi CU dari tahun 1864 sampai hari ini tidak tutup. Mengapa tidak tutup? Karena dia mulai dengan ide bahwa orang yang bergabung ke sini nanti menerima layanan simpanan, menerima layanan pinjaman, tapi dirubah pola pikirnya, pendidikan dan karya harus jalan, diberikan keterampilan, maka pemberdayaan harus jalan, supaya uang yang dia tabung itu, uang yang ditabung itu menurut Raiffeisen adalah uang dari hasil penghematan. Pola pikir orang berubah, ada uang yang ditabung. Jadi orang yang tabungannya makin banyak itu karena makin tekun menabung, makin hemat hidupnya. Esensi tabungan itu begitu. Bukan kita, saya mau datang tabung 10 juta ya, saya pinjam entah di mana dapat uang 10 juta supaya kan katanya di sini 10. Kalau saya dapat 10, saya dapat pinjam 25 juta. Ini salah. Orang yang datang ke CU dan yang mengajarkan CU tabung 10 dapat 25 juta itu salah. Itu salah. Karena yang orang masuk ke CU itu dia katakan saya mau menolong diri saya supaya hidup saya lebih bagus, pola pikir saya hemat dan saya akan tekun. Nah, tekun itu kan berarti harus ada usaha. Harus ada usaha. Tanpa usaha kita tidak dapat pendapatan yang berarti, kata Raiffeisen. Maka kita harus ada ketekunan guru kita sebagai guru. Nanti saya perlihatkan, saya baru pulang membina Yayasan Pemudi Luhur. Itu mereka punya CU, Yayasan Pemudi Luhur. Anggotanya 2.800 guru dan karyawan Yayasan Pemudi Luhur. Dan asetnya 75 miliar. 75 miliar. Dan guru-guru ini punya usaha-usaha. Setelah pulang kantor, mereka ada yang usaha gas di rumah, ya, tidak dilarang tuh, gas 3 kilo dia jual, mengirim air, ada yang memberdayakan istrinya supaya punya warung, pengolahan keripik, pengolahan apa. Jadi idenya ada, jadi orang masuk lalu bisa menggunakan. Maka lucu, memang benar kita lucu. Kalau kita punya uang banyak tapi tidak dipinjam, gitu kan? Lucu kan? Hanya 35% saja yang dipinjam. Padahal kita punya uang. Iya, jangan Panasan. Karena sinyalnya tidak masuk. Oke. Sana ada. Kenapa? Ada. Slip. Sementara pelan-pelan dia. Oke. Nah, jadi ide Raiffeisen ini memang ide yang jitu ya. Sayang di Palu ini belum begitu bagus diterapkan. Saya percaya kalau kita mau berjuang sama-sama pasti bisa. Ya, saya sudah 21 tahun bina koperasi ya. Bina koperasi 21 tahun. Dan
Saya sudah keliling Indonesia. Yang kemarin ada pertemuan ditanya peserta siapa yang sudah mengunjungi seluruh seluruh provinsi di Indonesia. Dan ternyata saya yang paling sering mengunjungi seluruh provinsi di Indonesia. Yang belum saya kunjungi tinggal Aceh dan Lombok dari seluruh provinsi di Indonesia. Dan saya sudah bergaul dengan CU. Dan saya percaya kalau CU yang selamat itu CU yang tetap setia pada akar nilai dan prinsipnya, bukan pada simpan dan pinjam semata. Nah, kita belajar sedikit dari Raiffeisen, ya. Raiffeisen dia mengatakan, dan ini perlu saya beranikan kepada seluruh pengurus, pengawas, sahabat di sini ya, sobat atau sahabat? Sahabat. Bahwa ber-CU ini tidak sekali jadi, dan jangan kita selalu fanatik dengan rumus-rumus. Kita bilang inilah CU, inilah CU. Itu kadang menjebak. Jadi kata Raiffeisen, model bisnis yang cemerlang tidak dibuat dalam sekali jalan. Sebaliknya konsep itu diciptakan melalui trial and error. Jadi harus dicoba, diskusi. Nah, bagaimana CU kita ini? Kalau kalian rapat yang datang cuma 3 orang, idenya kurang gitu loh. Jadi kalau mau menggerakkan CU di Palu ini harus banyak orang ikut berpikir, trial and error. Dikatakan di sini supaya muncul masukan dari ide-ide baru. Jadi kalau ikuti itu yang dulu terus begitu juga tidak jadi. Mesti ada ide baru pengembangan CU di sini. Jadi itu dari dulu Raiffeisen sudah ngomong begitu. CU itu harus dibicarakan, ya. Harus ada ide baru, trial and error. Kita buat bisa salah. Tadi Pak Paliling bilang dan juga sudah dijawab oleh Pamungkas bahwa kita sudah pernah diskusi mengenai komunitas. Kita ada masalah mengenai bagaimana Pak Leo bilang 18 kelompok aktif cuma 5. Tapi kenapa berhenti diskusi? Berhenti mencari solusi. Ya, kalau masalahnya biaya, didiskusikan, dibicarakan. Jadi CU jangan pakai rumus-rumus yang seperti tidak bisa dirubah, tapi tidak didiskusikan dan tidak ada solusi. Jadi CU yang maju harus begitu, trial and error, dicoba, tapi jangan mau error terus. Kacau juga kalau ini orang kok error terus, jalan di jalan kok error terus kan. Ini kita tidak mau error terus, tapi kalau kita coba ada gagalnya ya wajar, lalu diperbaiki. Berikut kata Raiffeisen, dimensi manusia adalah prasyarat untuk operasi. Jadi jangan masuk ke CU hanya tadi saya tabung 10 pinjam 25 ya, saya tabung 30 saya pinjam 100 ya. Bukan. Saya datang untuk menolong diri saya dalam kebersamaan. Saya mau bergaul dengan anggota lain supaya saya bisa menolong diri. Jadi yang keliru di Palu selama ini, pola pikir kita itu masih simpan dan pinjam. Itu keliru. Hitung-hitung uang terus, lalu uang tidak berkembang. Heran saya. Semakin banyak pikiran kita di otak kita tentang uang, semakin sedikit uang kita. Tapi semakin kita berpikir tentang yang positif, yang baik, uang mendatangi kita. Itu ajaran CU. Ide lah yang menghasilkan uang, bukan uang langsung datang kalau kita pikir uang. Idenya baru banyak uang. Tapi masalahnya kalau kita mau uang tapi tidak ada ide, tidak ada uang. Nah, Raiffeisen mengatakan dimensi kemanusiaan itu paling penting. Supaya kita di sini dikatakan orang-orang saling mengenal, dapat saling percaya dan saling membantu. CU di Palu ini akan maju kalau dimensi kemanusiaannya ditekankan. Pastor Will sudah mengingatkan supaya kita kurangi perselisihan.
Karena dimensi manusia yang penting. Kita saling berbicara, mendengarkan, dan mencari solusi. Maka saya bilang Rat ini ada kemajuan ya. Jadi Rat ini ada kemajuan karena kalian tidak berpikir lagi untuk menyerang siapa. Siapa yang salah? Tidak ada yang salah. Sapi yang salah. Gitu. Jadi jangan mencari sapi yang salah. Karena tidak ada sapi yang salah di sini. Gitu. Kita harus bisa melihat ini saling percaya. Nah, kalau tidak saling percaya repot. Yang datang pinjam tidak bisa dipercaya, yang memberi pinjaman tidak mau percaya, jadi susah. Jadi harus berani, kata Raiffeisen, trial and error. Kepercayaan itu harus dibangun, dicoba. Ya, jangan tidak dicoba. Nah, kontrol sosial, rasa saling percaya, dimensi kemanusiaan adalah landasan penting. Berikut, dalam struktur tetap jangan hilang dimensi kemanusiaannya. Maka pembinaan staf juga harus diperhatikan. Ya, maka memang ya perjuangan sih untuk mendapat staf yang berkualitas. Tapi kita bersyukur ada 4 orang ini ya masih menjaga CU kita ini. Ya, semoga mereka tergerak untuk melayani lebih baik, hatinya lebih baik, dan dimensi kemanusiaannya itu sungguh-sungguh dipelihara. Berikut. Gagasan membantu orang untuk membantu diri mereka sendiri adalah filosofi yang kuat. Ini filosofi yang kuat. Jadi sebenarnya kalau orang pinjam uang banyak, kita kasih ingat, kau mampu bayar tidak? Jangan cerita tentang mana barang jaminan kau. Biar dia sertakan barang jaminannya kalau dia tidak mampu bayar, kan dia tidak bisa nolong dirinya nanti. Barang jaminannya disita. Dia tidak bisa nolong dirinya. Jadi pola pikirnya harus dibantu. Jadi gagasan orang masuk ke CU itu adalah gagasan membantu diri. Ini filosofi yang kuat. Konsep yang adil untuk semua orang dan menciptakan situasi yang saling menguntungkan, saling ketergantungan, dan kepemilikan bersama memperkuat hal ini. Ya, jadi mudah-mudahan ini pengurus makin aktif ya, teman-teman pengurus saya lihat ini mulai aktif ya. Ya, memang di sini uniknya Palu kadang mulai aktif itu setelah dibilang mulai aktif lalu turun lagi. Nanti ketemu lagi saya bilang mulai aktif, mulai lagi aktif lalu turun lagi kan. Jadi itu agak khas Palu. Jadi mudah-mudahan mulai aktif seterusnya gitu kan. Bersama kerabat, sobat, sahabat itu seterusnya, bukan sewaktu-waktu. Itu error ya. Berikut yang kelima, melestarikan inti dari sebuah organisasi, kata Raiffeisen, mengharuskan Anda untuk terus berbagi dan mempertahankan akar, filosofi, dan gagasan. Ini harus dilakukan, mempertahankan akar, filosofi, dan gagasan ini. Tentu modifikasi, kata Raiffeisen, boleh, inovasi harus ada, kreativitas harus ada, tapi gagasan intinya harus ada, yaitu membantu orang, membantu dirinya sendiri. Itu gitulah orang masuk ke CU. Ya. Untuk itu. Lalu berikut. Nah, ini Raiffeisen adalah wali kota dan sekaligus pengusaha. Karena itu ini bukan tentang dilema kekuatan pasar versus kontrol pemerintah, tetapi tentang pemanfaatan kewirausahaan untuk mewujudkan tujuan sosial. Jadi kalau kita ber-CU itu kan harus ada kewirausahaan yang bernuansa sosial. Gitu. Nah, ini yang membuat kita berkembang. Kita mau maju karena itu. Maka sayang sekali sudah mulai kumpul duit kita ini tapi tidak berkembang kewirausahaan sosial. Lalu kita duduk di kantor, kita menunggu di kantor, rapat di kantor, dan kita mau menganalisa kredit di balik meja. Kita tidak menganalisa usaha anggota. Ya. Usaha anggota. Nah, ini yang menjadi catatan kita, dan sedikit lagi belajar dari Raiffeisen ini sudah banyak dicontoh dan maju dalam banyak inisiatif-inisiatif yang lain. Itu dulu file pertama. Sabar sedikit, saya mumpung ada di sini mau berbagi.
Yang berikut saya ingin sharing kepada kita bahwa sebenarnya ide-ide dalam pengembangan CU itu memang benar-benar harus jalan supaya kita bisa memanfaatkan uang yang ada untuk menolong diri kita. Saya tertarik untuk memperlihatkan ini kepada kita. Ini anggota CU dari persekolahan ya, di mana CU menyapa usaha-usaha anggota. CU menyapa usaha-usaha anggota. Dulu CU Pangudi Luhur Kasih saya buatkan bisnis plan-nya 3 tahun lalu. CU ini guru-gurunya pada bilang gini, kami pasal guru, untuk apa uang? Untuk apa uang? Kami kan sudah mencapai mengajar, kami mau apa uang? Maka kredit beredarnya di bawah 60%, 58%. Hari ini baru 2 tahun saya kasih saran, tapi dengar saya kasih saran tapi dengar saya. Ini baru 2 tahun kredit beredarnya sudah 71%. Nah, kredit beredarnya ini karena apa? Pengurus staf itu pergi menyapa usaha-usaha anggota. Pergi menyapa. Jadi kalau kita kunjungi anggota, ini baru mereka akan cerita, oh ini kiosku, ini warung, ini usaha saya, ini kos saya, ini butuh uang. Bagaimana kalau saya ajukan kredit? Jadi yang beda kalau kita di kantor tunggu orang kepepet datang ajukan kredit. Kalau dia ditolak, marah dia. Dan dia bilang saya keluar. Kalau yang datang ke CU kita, orang kelebihan duit datang tabung, dia minta bunga. Masalah bagi CU. Orang yang kita tidak tahu bagaimana perkembangan usahanya datang pinjam uang karena sudah kepepet, masalah buat CU. Maka kalau simpan pinjam hanya melayani seperti itu, maka masalah buat CU. Tapi kalau kita CU ini saya harus katakan, pengurus staf harus tahu siapa anggotanya, apa usahanya, supaya bisa tolong mereka ini. Baru 2 tahun mereka aktif mengunjungi semua ketahuan usaha-usaha anggotanya. Bakso, mau apa? Ini ternyata mereka butuh uang. Ada cuma butuh 100.000, 200.000, 500.000, 1 juta. Tidak usah kredit yang besar-besar. Tapi kalau kita tunggu yang kredit besar-besar, itu kapan? Nah ini seperti ini, saya berharap CU kita pada satu titik bisa juga membina usaha dari anggota-anggota. Itu. Jadi ide Raiffeisen itu membantu orang menolong diri dalam kebersamaan. Ini yang kita butuhkan di sini. Itu yang kedua yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan di RAT tahun depan itu di belakang itu ada pameran usaha-usaha anggota. Gitu? Tadi menyerahkan kenang-kenangan kepada tamu dari produk anggota. Tadi itu dari produk anggota ya? Bukan Pak. Beli. Produknya itu sosok. Kalau kita memang gerakan kebudayaan ya. Yang terakhir dari sini adalah saya mau sharing mengenai cara pengorganisasian. Saya ambil sedikit dari Sawan Sibarang Toraja. 2 minggu lalu saya memberi sharing untuk 300 manajer CU se Nepal lewat webinar, tapi ini saya ambil terjemahannya.
CU di Toraja itu 48.000 anggotanya ya. Nah, asetnya 808 miliar akhir tahun lalu, sekarang 823 miliar. Tapi kredit lalainya ini 2%, 2%, 2%, 3%, 2%. Ini kredit lalainya. Kita berapa? Baru 1.400 sudah tinggi kredit lalainya. Nah, tapi saya mau cerita mengenai ini yang disebut wilayah rohani tadi. Nah, wilayah rohani mestinya dikoordinir seperti ini. Jadi di Kota Palu ini ada wilayah-wilayah rohani dibagi seperti ini. Nah, di wilayah-wilayah rohani ini ada satu orang yang membina itu, sehingga ketahuan di situ anggota-anggotanya berapa yang meminjam, berapa yang punya usaha di dalam tadi. Usaha tadi itu bisa dibuat kalau sudah dikelompokkan. Ya, mungkin dalam kelompok wilayah itu belum langsung ketahuan dulu, tetapi pengurus dan sahabat itu tahu dulu berapa yang sudah punya usaha di situ. Tidak mungkin sekaligus semua. Jadi ini yang jauh di pengorganisasian kita itu belum jalan ini. Sehingga ini seperti ini bisa sampai 1% kredit lalai ini, karena ini di TP Bode-Bode dengan 2.247 orang, dengan ada sobat-sobat di setiap tempat ini, dan ada kelompok usaha binaan 22 kelompok, kredit beredarnya 77% ini, karena didampingi, dimonitor anggota-anggota itu. Jadi itu baru CU. Kalau dia tidak bergerak menyapa usaha anggota, itu mirip-mirip CU. Mirip-mirip Hanya mirip. CU, belum CU. CU. Ya, kita ini sudah CU atau mirip-mirip CU saya tidak tahu. Mas. Kalau dia belum menggerakkan usaha anggota, berarti mirip-mirip CU, koperasi simpan pinjam yang mirip-mirip CU. Itu. Jadi itu saran saya, semoga CU ini betul tadi harapan para anggota 5 orang tadi mengharapkan ini ya, pemberdayaan. Mengharapkan itu kunjungan-kunjungan ya. Ini usaha individunya didampingi 10.000 orang. Pertanian, perkebunan, peternakan, usaha dagang, industri rumah tangga. Memang belum sampai 48.000, tapi ada usaha untuk itu. Seperti ini ya. Ada kegiatan-kegiatan. Lain kali kita tampilkan kegiatan-kegiatan kita, foto-foto kegiatan kita. Saya lihat ini kita kurang. Mana foto aktivitas kalian pemberdayaan? Tidak ada. Kita hanya foto ikut kegiatan, foto pendidikan, foto rapat, foto staf lagi di kantor. Tapi foto kegiatan mana? Aktivitas. Itu. Oke. Saya tidak ingin mengambil waktu banyak, jadi semoga kita bisa lebih baik lagi di masa depan. Dan saya mau jelaskan satu lagi mengenai kredit SAU tadi. Masih ada yang tanya tadi SAU kenapa tidak dibagi-bagi? Masih. Betul. Nah, sebenarnya pola yang kita anut itu SAU yang ada itu adalah memang tidak dibagi lagi. Karena yang dibagi kalau kita pakai pola SAU dari model koperasi pada umumnya itu nanti baru dibagi setelah Nah, di mana disimpan? Ini yang dibagi itu sebenarnya SAU kita ini kalau kita mau tulis bukan 37 juta. Tapi masih ada akan dibagi dana 200. Di sini di neracanya. Masih ada akan dibagi duit 238 juta nanti setelah rat ini. Tapi masuk ke tabungan kita ini yang berupa BJS simpanan pokok dan simpanan wajib kita, dan BJP yang rajin minjam ini yang nanti akan dibagi. Jadi ada 238. Sebenarnya kalau mau ditulis sebagai SAU boleh, tapi nanti dibagi-bagi. Yang ngapain juga kan ditulis, kan toh akan dibagi. Jadi sisa yang disebut itu karena hak anggota sudah diberikan. Ini nanti 200 rata-rata kalau dibagi per orang 165.000.
tentu sesuai dengan keaktifan membayar simpanan pokok dan simpanan wajib itu. Saya sudah hitung. Nah, ini karena CO kita pinjaman beredarnya rendah, total pendapatan kita itu 800. Bentar, ini neracanya yang saya sudah bedah sebentar tadi. Ini dikembalikan kepada kita juga 279 dalam bunga tabungan yang dibagi kalau setiap bulan. Jadi dua, ada dibagi tahunan, ada dibagi bulanan. Kalau di total pendapatan kita ya, tadi saya hitung total pendapatan kita dari pendapatan usaha 514 juta ditambah total pendapatan non usaha 336 juta, maka total pendapatan kita 851 juta. Yang dikembalikan kepada anggota tadi berupa bunga tabungan yang diberikan bulanan, tambah BDS nanti yang akan dibagi 200 juta, tambah pembayaran premi asuransi kita, karena kita tidak membayar asuransi sendiri ya. Yang bayarkan asuransi untuk tabungan dan pinjaman kita adalah CU. Yang dibayar sepanjang tahun itu, tahun ini 100 juta lebih. Ini 114 juta untuk melindungi premi simpanan kita dan pinjaman kita. Yang bayar itu bukan anggota, tapi keuntungan dari CU. Jadi kalau dihitung keuntungan 800 juta ini yang dikembalikan ke anggota, saya hitung itu 632 juta. Ini dikembalikan ke anggota. Maka yang dikembalikan ke anggota itu 74% dari pendapatan. 74%. Ini baru kita pendapatannya, baru pinjaman beredarnya baru 35. Kalau kalian pinjaman beredarnya makin tinggi dan tabungan makin bagus, manfaat CU ini lebih bagus. Coba kalian mulai operasi tempat lain, bisa tidak memberi manfaat kembali dari total pendapatannya 74 dikembalikan? Coba periksa. Nah, jadi tidak ada alasan untuk Anda tidak menyayangi CU ini, untuk membuatnya lebih besar, lebih bagus, sampai di Beteleme, sampai di Pantoloan, sampai di Bohodopi. Itu, ini ya, kembali ke anggota 74%. Ya. Jadi bukan, makanya kami sebagai pastor, para pastor itu kami dukung kalau ini yang dikembangkan, bukan mendukung yang tidak jelas. Ya, kami dukung yang jelas. Ini jelas. Dan saya sudah 21 tahun mengajarkan CU ini karena saya tahu idenya pemberdayaan, menolong orang, menolong dirinya sendiri, ada simpan pinjam, tapi kita tahu manfaat terbesar kembali ke anggota. Ini analisa. Silakan dipelajari. Kalau kita kembangkan dengan baik, pasti CU ini bermanfaat bagi masyarakat kita. Saya sangat berharap tahun ini mesti tembus 1.700 anggota. Tapi sudah 2 bulan itu tidak ada kemajuan. Dia tidak tahu dari mana. Ya, saya bilang tadi kalau kita ketemunya sudah mulai aktif. Tapi setelah itu nanti kalian hilang lagi. Nah, mudah-mudahan ini baru bulan ketiga pastor. Pastor Wayan ini ada saksinya di Manado, dia sudah cerita dalam khotbah kemarin. Cuma Tabian juga kita buat seperti yang kita dekat tahun-tahun kemarin buat. Tapi saya kemarin diberitahu Siska, kita pertemuan Zoom lagi. Saya bilang, untuk apa Zoom Siska? Kalau yang diceritakan itu tidak ada yang cari anggota. Untuk apa ketemu? Tapi kalau memang semua bergerak, setiap bulan kita ketemu 30 menit. Saya mau, tahun lalu kita tiap bulan ketemu 30 menit. Tapi setelah itu saya pikir 30. Dan saya sudah bilang ke Pastor Wayan, kalau yang di Kota Mobagu itu setelah 2-3 bulan tidak ada hasil, saya tidak mau ikut lagi. Buang waktu 30 menit. Zoom dengan petani 30 menit. Dan terakhir ada CU di Sulu Bombong, itu satu desa saja. Satu desa di Lu, itu anggotanya 2.000 lebih. Saya mau ke sana nanti. Saya sudah Marno sudah ke sana dan Pastor Wayan, saya mau finalisasi SP-nya. Satu desa dengan desa tetangga di situ ada beberapa masuk, itu anggotanya 2.000 lebih. Jadi
Bayangkan itu satu, ini kita Kota Palu. Kota Palu bahkan pergi cari anggota ke Peteleme dan ke Morowali. Itu, masa kita sudah sampai ke Morowali, anggota baru 1.000 lebih. Ini satu desa. Bersama tetangganya beberapa itu 2.000 lebih. Ini saya mau ke sana untuk persiapan pasang program supaya cepat itu CU gitu di Luwu gitu. Jadi sebenarnya ide ini bisa dikembangkan di mana saja. Saya kira demikian. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Dari saya sekian dan terima kasih. Begitu. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Pastor Freddy Ratetaru